Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel IMB Skal Team. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang dinamika pelanggaran hukum. Sebaiknya sebelum kalian menonton video ini, kalian pencet tombol subscribe di bawah dan pencet tombol lonceng jika kalian ingin mengetahui materi apa yang akan dijelaskan selanjutnya. Selamat menonton. Dinamika pelanggaran hukum. A. Hakikat Negara Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan. 2. Faktor pembentukan bangsa Indonesia. 3. Karakteristik NKRI. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Pada masa revolusi kemerdekaan. 2. Pada masa Republik Indonesia Serikat. 3. Pada masa demokrasi liberal. 4. Pada masa demokrasi terpimpin. 5. Pada masa Orde Baru. 6. Pada masa reformasi. 1. Konsep negara kesatuan. Konsep negara kesatuan adalah pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya. Negara kesatuan hanya memiliki satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri kabinet, dan satu parlemen yang intinya kepemimpinan hanya tunggal. Demikian pula dengan pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek. Pemerintah dan segala kepentingan dan aktivitas diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri. Faktor pembentuk bangsa Indonesia. Faktor yang pertama ialah Sumpah Pemuda. Gagasan pembentuk suatu bangsa ini berhasil diwujudkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dari seluruh tanah air Nusantara berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Lanjut yang kedua, Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui proklamasi ini, bangsa Indonesia berhasil menyatakan bahwa adanya negara baru kepada dunia, yaitu NKRI. Dan yang terakhir, 4 faktor penting pembentuk bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya persamaan nasib. Kemudian, adanya keinginan bersama untuk merdeka. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal. Dan yang terakhir, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Selanjutnya yaitu karakteristik NKRI. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia negara kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 18 UUD NRI tahun 1945 ayat 1-2 dan juga ayat 5-7. Rakyat sebagai unsur pembentuk suatu negara mendapat pengakuan dan dihormati keberadaannya, termasuk masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal tersebut tercantum dalam pasal 18B ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan kesatuan wilayah Nusantara dan laut sebagai pemersatu, bukan pemisah wilayah. Hal tersebut dipertegas melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. A. Sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, kekuasaan besar di presiden. Yang kedua, kekuasaan tinggi di MPR. Yang ketiga, MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
Yang keempat, sebagai sumber kekuasaan negara. Yang kelima, presiden sebagai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Kemudian yang B, sidang PPKI pada tanggal 18 dan 19 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yakni menetapkan presiden dan wakil presiden. Kemudian sidang pada tanggal 19 Agustus, yakni membagi wilayah Indonesia menjadi 8 bagian, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sunda Kecil, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. C. Kabinet pertama. Susunan kementerian pertama ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Yang D. Maklumat pemerintah. Maklumat pemerintah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, maklumat pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, pemerintahan mengeluarkan maklumat pembentukan TKR. Kemudian maklumat yang kedua, yakni maklumat pada tanggal 3 Oktober tahun 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan partai politik. Kemudian yang ketiga, maklumat pada tanggal 14 November 1945, yakni maklumat presiden bahwa tanggung jawab pemerintah ada di tangan para menteri. Kemudian yang F, pemberontakan. Pemberontakan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada bulan September tahun 1948, yakni dipimpin oleh Moso dan Amir Syarifuddin. Kemudian yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yaitu berawal dari gagasan Kartosuwirto dan diatasi oleh TNI. Kemudian letak di Jawa Barat dengan Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayuda. Kemudian yang terakhir yaitu yang F, kabinet pada masa revolusi kemerdekaan. Yang pertama, setelah dikeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945, terjadi penggantian sistem pemerintahan menjadi parlementer. Kemudian yang terakhir, kabinet pada masa revolusi kemerdekaan. Sekian dari video ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, saran, kritik, dan komentar, bisa kalian tulis di kolom komentar. See you next time and bye-bye!